Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta klinik SRN hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada pagi kali ini kami akan membahas mengenai proklim. Namun kami dari Balai mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu peserta karena sudah menyiapkan waktunya untuk kita saling berdiskusi mengenai proklim hari ini. Adapun untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan sambutan dari Kepala Balai kami, Bapak Haryo Pambudi. Kepada Bapak Haryo Pambudi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, makasih Mbak Pamela. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini saya melihat ada teman-teman dari DLH Kota Semarang, ada DLH Jemberana, dan juga ada teman-teman dari CDK gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga dalam keadaan sehat dan mohon maaf kalau infonya agak mendadak, tapi ini adalah proses yang kami lakukan hasil dari pemetaan selama ini. Jadi mungkin saya akan share beberapa data yang kami peroleh selama ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sekaligus karena ini saya melihat ada Semarang, ada Jember dan sebagainya. Jadi kami kemarin mencoba memetakan potensi untuk mencapai 20.000 proklim, dan dari hasil identifikasi itu kita memperoleh beberapa data yang kemudian selama seminggu ini akan coba kita tindak lanjuti melalui klinik SRN ini. Jadi nanti kita akan coba bagi ke dalam 2 grup. Mungkin kalau di hari pertama ini bisa saja kita akan berlakukan secara general, tetapi nanti tadi sekilas saya coba melihat yang di pemetaan itu ada 39 orang yang mendaftar, yang infonya bisa tidak hanya dari DLH tetapi teman-teman UPT KLHK yang lain. Dan ini adalah data yang kami peroleh, ini sekitar ada 9 ribuan menjelang 10.000 dari 9 provinsi gitu, yang kami memetakan. Di situ ada bank sampah, ada kelompok tani hutan yang nanti ini bisa kita optimalkan untuk pendampingannya. Ada tema perhutanan sosial, ada kemitraan konservasi, ada desa penyangga kawasan, yang kemudian ini nanti akan bisa memperkuat desa-desa yang diusulkan oleh teman-teman DLH. Jadi sehingga target untuk mencapai 20.000 itu akan bisa kita kolaborasikan untuk seluruh program yang ada di eselon 1. Dan ini ada beberapa lokasi total di provinsi, dan ada beberapa lokasi karena informasi detailnya belum ada, sehingga ada beberapa yang masih kami filter untuk melengkapi desanya, data dan informasi di desanya. Dan tetapi ada juga desa yang memiliki modalitas beberapa skema. Misalnya kita ambil saja di kalau Jawa Timur misalnya ada desa Cowek, di situ ada MPA, ada kawasan penyangganya KSDA. Kalau di Bali ada Tukadaya, ada Perhutosnya, ada termasuk kawasan penyangganya juga, dan seterusnya. Jadi hari ini kita akan memulai selama seminggu dari teman-teman yang, kalau teman-teman DLH yang di Bali kemarin sudah mengusulkan calon-calon proklim. Nah, nanti bisa kita dampingi selama seminggu ini. Tetapi nanti kalau ada teman-teman yang memang sama sekali baru, nanti bisa kita
bikinkan room sendiri untuk melakukan pemetaan potensi yang ada di tempatnya. Saya kira gitu Mbak Pamela, jadi silakan nanti dilanjutkan selama seminggu ini sekaligus untuk memetakan potensi, mendampingi teman-teman untuk mengisi Excel-nya, dan harapannya nanti selama seminggu ini kita bisa terus menambah dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu kemudian bisa memetakan potensinya, dari potensi yang ada tadi bisa kita input ke dalam Excel sehingga kemudian bisa kita registerkan ke SRN. Saya kira gitu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang telah hadir di sesi pertama ini, dan waktu saya kembalikan ke Mbak Pamela. Baik, terima kasih Pak Haryo atas sambutannya juga. Jadi harapannya seminggu ini nanti kita berproses bersama-sama ya Bapak Ibu, dengan output nanti proklimnya akan terdaftar ke dalam SRN. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala Seksi Perubahan Iklim, Bapak Pujo Nur Cahyo. Kepada Pak Pujo, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, makasih Pak Pamela. Baik, Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Saya pikir tadi udah Pak Haryo, saya pikir sudah Mbak. Terima kasih. Selamat pagi Pak Haryo dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ini mungkin melanjutkan apa yang sudah pernah kita lakukan tahun lalu untuk klinik ini. Harapan kami di tahun ini juga bisa menambah usulan lagi untuk mencapai 20.000 gitu, dan bisa melalui beberapa skema yang tadi disampaikan oleh Pak Haryo, bisa melalui bank sampah, bisa melalui KTH, bisa melalui kawasan konservasi, penyangga dan sebagainya. Jadi skemanya bisa berbagai macam seperti itu. Nanti teman-teman dari DLH bisa membantu juga untuk menginikan dari berbagai usulan tadi. Yes, selamat berklinik SRN dengan teman-teman kami. Di sini semua sudah ada. Ada Mbak Pamela, Mbak Ika, Mbak Ugi, Mas Cucu, Mbak Mary, Mas Bo, dan sebagainya. Mungkin monggo ditanyakan apabila belum ini untuk ini, monggo saja dengan teman-teman. Semoga lancar kegiatan selama seminggu ini yang tadi sudah disampaikan pimpinan dan berjalan dengan baik. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pamela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pujo atas sambutannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, jadi nanti teknisnya Zoom ini akan kami breakout ke 2 rooms, di mana nanti room pertama ini khusus untuk para peserta yang belum pernah mengenal atau paham mengenai Excel Proclaim, dan nanti untuk di room yang kedua itu bagi peserta yang sudah pernah atau paham mengenai Excel Proclaim. Nah, untuk peserta yang belum pernah sama sekali membuka atau mengisi atau memahami tentang Excel Proclaim, mungkin bisa raise hand. Jadi nanti akan kita masukkan ke room 1. Dan untuk yang sudah paham mungkin nggak usah raise hand. Jadi kita mengidentifikasi dari raise hand-nya aja bagi yang belum pernah. Jadi nanti tim kami akan membagi berdasarkan raise hand-nya tersebut. Baik, sudah ada Mbak Eka ya dari DLH Gresik. Selanjutnya apakah ada lagi? Ada Bu Loreta, baik, ada Pak Agus. Baik, sambil menunggu ya. Jadi sudah ada 3 orang yang nantinya akan masuk ke dalam room 1. Nanti di masing-masing room ini akan ada teman-teman kami, jadi bisa saling berdiskusi bagi yang belum pernah atau yang sudah pernah mengisi Excel Proclaim.
Baik, udah ada 4 orang, apakah ada lagi yang belum pernah mengisi atau memahami tentang Excel Proclaim? Baik, nanti untuk memulai Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah ada Bapak Agus dari DLH Kota Semarang, kemudian Bu Eka dari DLH Gresik, kemudian ada Bu Loreta dari BDLH Kapupang, ada bertiga. Salam kenal dari saya Ika dari Balai PPIKHR Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Untuk di room ini nanti kita akan lebih banyak membahas untuk tahap awal terkait kegiatan Proklim. Jadi mungkin saya pengen tahu terlebih dahulu nih dari Bu Eka, kemudian Pak Agus, kemudian Bu Loreta, kira-kira yang selama ini sudah diketahui tentang Proklim ini apa saja sih gitu. Monggo bisa dari Bu Eka terlebih dahulu mungkin ya, karena di urutan di tempat saya Bu Eka paling atas nih sepertinya. Bu Eka, selamat pagi. Selamat pagi. Saya mohon maaf off iya, kamera ya. Oh iya, Ya, siap. soalnya Loreta, ini silakan. lagi mati lampu, jadi ini pakai paket data. Oh iya, siap. Ya, Iya Bu. ini. Oh iya, tentang Proklim sih beberapa kali sih sebenarnya saya ikut. Cuman sampai mengisi sampai ke tabel-tabelnya, sampai ke online tuh saya pernah, cuman nggak bisa submit, jadi akhirnya batal. Jadi sampai sekarang tuh belum pernah lagi, dan itu sudah agak lama. Pernah bahkan karena sosialisasi pernah dilakukan di kantor saya juga ikut, cuma itu tidak sampai ke apa namanya ya,
sampai mengisi sampai selesai gitu. Ya. Jadi saya menganggap bahwa saya belum punya apa-apa gitu. Oh, berarti Bu Loreta sendiri sudah pernah melihat dan mengisi Excel profilnya ya? Pernah sih waktu itu tuh setahun apa 2 tahun lalu gitu. Tapi tahun kemarin tuh ada lagi. Cuma ya itu waktunya itu cuma 1 jam. Waktu itu kepala balai dan beberapa teman datang. Cuma kita nggak sampai ke benar-benar harusnya latihan dan sampai ke oke gitu. Ini jadi kemarin itu karena katanya waktunya cuma 1 jam tuh cuma semacam sosialisasi aja gitu. Terus diserahkan diserahkan kalau nggak salah buklet, tapi karena saya juga datangnya waktu itu agak telat ya, jadi ya nggak terlalu konsen dan memang saya merasa bahwa saya belum bisa gitu, karena pernah mencoba tapi juga tidak bisa sampai finish gitu. Oke, kalau gitu berarti mungkin saya masukkan ke yang tahap untuk proklim lanjutan aja ya Bu ya, soalnya nanti kalau di situ nanti akan dijelaskan Excel proklim itu apa saja isinya, kemudian sampai ke nanti menginput si Excel-nya itu sendiri ke SRN gitu Bu. Oh iya, boleh deh kalau begitu. Saya pikir ya. nanti di sini diajarinnya kayak gitu. Kalau yang di sini nanti masih ke tahap pemetaan potensi proklim itu Bu. Jadi kita mengarahkannya ke Google Form terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke Excel proklim gitu. Oh iya, boleh deh. Ya, saya pindahkan ke room sebelah ya Bu ya. Boleh aja ya. Ya. Terima kasih. Siap Bu. Ya, mungkin selanjutnya ini ada Pak Agus dari DLH Kota Semarang, ada Bu Eka dari DLH Gresik, ada kemudian Pak Imam Murdianto. Mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak, untuk saya tahu sejauh mana Bapak Ibu di sini mengetahui tentang proklim gitu. Bapak Ibu, monggo dipersilahkan siapa terlebih dahulu ini. Ya, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Bu Eka. Ya, saya baru memasukin kawasan pengetahuan tentang proklim. Saya juga baru mutasi, jadi saya juga kemarin baru perkenalan istilahnya pengisian Excel, hanya sekilas saja mereka pengisian Excel. Cuma saya nggak tahu apa-apa aja gitu, istilahnya cuma poin-poinnya aja gitu loh Bu. Jadi saya ingin seperti apa tahap-tahapnya gitu Bu, karena saya juga baru mutasi gitu di proklim ini Bu, untuk menangani ini, jadi saya ingin mengetahui terlebih dahulu gitu Bu. Oke. Ya berarti sudah pernah melihat tapi belum pernah sampai mencoba mengisi kemudian mendaftar gitu ya? Belum, sekali belum. Ya. Terima kasih Bu Eka. Mungkin selanjutnya ada Pak Agus dari DLH Kota Semarang. Silakan Pak Agus. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sama seperti Ibu Eta, Bu, kami juga barusan bergabung di kegiatan proklim ini. Oh iya. Sudah sebagian sih diinformasikan oleh tim kami terkait SRN, cuman kami belum pernah mengisinya. Demikian Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Ya, siap, selamat pagi. Terima kasih Pak Agus. Ini yang belum masih ada Pak Imam Murdianto dan Pak Priyo. Bagaimana Pak Imam dan Pak Priyo? Ibu, mohon maaf. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak. Sebetulnya untuk pengisian Excel-nya itu kami hanya sekedar bisa, Bu, bukan mengetahui. Jadi ya mungkin pengen saya untuk memperdalam lagi. Seperti itu, Bu. Oh, berarti sebenarnya Pak Imam sudah pernah mengisi Excel dan sudah pernah
mencoba mengisi data-datanya gitu, Pak? Iya, iya. Kami juga pernah membantu menginputkan kelompok yang di Kota Semarang juga. Kebetulan kami, saya dan Pak Agus itu kan satu daerah. Ya. Itu. Oh iya, iya. Oke. Terima kasih Pak Imam. Yeah. Mungkin kalau Pak Priyo, selamat pagi Pak Priyo. Pagi Bu. Oke Pak. Pertama, kenalkan saya di Kota Semarang Bu. Ingin mengajukan proklim dari bawah, itu prosesnya bagaimana nih Bu? Oh, Bapak dari dinas mana Pak? LH Kota Semarang? Ya, LH Kota Semarang. Oh ya. Ini di sini kan ada beberapa yang ingin kami bina, Ya. terutama di kelurahan kami lah. Ya. Kelurahan kami, itu mungkin sama dengan Mas Imam. Kami prosesnya awal, terus sampai kapan ya Bu? Jadwalnya mungkin untuk agendanya ya? Iya, agenda, terus dibukanya kapan? Oke, ya siap. Terima kasih Pak Priyo. Yeah. Di sini sendiri ada Mbak Pamela dan Mas Aan juga, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan, kita di sini diskusi aja, jadi kita santai aja gitu ya. Silakan Mbak Pamela, Mas Aan. Oh, kata Mbak Pamela nggak ada. Oke, jadi Bu Eka, Pak Agus, Pak Imam, kemudian Pak Priyo, untuk proklim sendiri memang menggunakan Excel yang kemudian diupload ke SRN, kemudian di SRN sendiri, kalau di kabupaten atau kota pasti ada akunnya masing-masing gitu ya. Betul, Ibu. SRN, ntar saya buka SRN. Nah, kalau dari kami sendiri sebelum mengisi ke SRN, kami mempunyai Google Form, Bapak Ibu, untuk pemetaan awal gitu ya. Jadi form ini isinya hampir mirip dengan yang ada di Excel Proklim, hanya bedanya kalau di form ini isinya hanya ya, tidak, ya, tidak. Nah, nanti setelah mengisi Excel form ini, bukan Excel, setelah mengisi form, ini nanti data yang masuk ke kami akan kami infokan ke Bapak Ibu yang ada di DLH gitu ya, untuk bisa ditindaklanjuti. Jadi link form ini nanti bisa di-share oleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk ke semua desa yang ada di wilayahnya. Jadi membantu untuk tahu potensi desa mana saja yang akan diusulkan menjadi proklim gitu Bapak Ibu. Mungkin ini saya bukakan formnya. Nah, ini Google Form-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada nama, nomor HP, ini identitas diri, kemudian sudah mengetahui proklim atau belum. Kemudian setelah halaman pertama diisi, selanjutnya, nah di sini nanti desa atau dusun gitu ya bisa mengisi ketika dia mempunyai lubang penampung air, bisa tinggal diklik ya. Kemudian jika tidak memiliki embung atau waduk, bisa dibiarkan atau bisa diklik tidak. Begitu seterusnya sampai ke misal mata air, memiliki sumber mata air, bisa diklik ya. Kemudian jadi ini langkah awal gitu ya, untuk screening awal sebelum mengisi ke Excel yang banyak ragamnya itu, yang banyak indikatornya juga. Nanti ketika desa sudah mengisikan, nah, saya bukakan hasilnya gitu ya. Bentar.
Ini agak loading karena kantor kami di tengah hutan mangrove, jadi internetnya agak susah Bapak Ibu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Misalnya ada yang mengisi dari Buleleng, dari pemutaran Bali gitu ya. Ini nanti akan ada isinya apakah di lokasi proklim memiliki biopori. Nanti jawabannya ya. Berarti untuk lokasi-lokasi yang memiliki banyak indikator yang diisi ya, nanti Bapak Ibu bisa menindaklanjuti ke wilayah itu untuk bisa didaftarkan menjadi lokasi proklim. Jadi di sini nanti kita bisa melihat gitu ya, mereka punya kegiatan atau aksi apa saja. Ini sampai ujung. Mungkin itu Google Form-nya sudah di-share oleh Mas Aan di chat box gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka, kemudian linknya bisa di-share ke desa-desa yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Ini baik, Bu, terima kasih. Ya, kalau misalnya sudah karena kita di tahap awal ini masih melakukan pemetaan untuk potensi proklim. Nanti untuk tahap selanjutnya, ketika Bapak Ibu sekalian sudah mulai mengisi di Excel, Bapak Ibu sekalian bisa mendaftar lagi ke klinik SRN untuk kita ikutkan di klinik SRN di tahap Excel proklim. Jadi nanti kita pengennya lebih terfokus gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti teman-teman juga sudah ada yang siap untuk mendampingi tentang Excel proklimnya itu sendiri. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu atau ada tambahan gitu dari Mbak Pamela, ada Mas Aan juga, atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Di sini juga ada Bu Dita dari KSDA NTT juga. Monggo silakan Bapak Ibu, kita sistem klinik SRN ini santai saja, jadi modelnya diskusi biasa gitu ya, santai. Bapak Ibu pengen tanya apa, nanti dari kami insya Allah akan berusaha untuk memberikan jawaban gitu ya, sebisa kami gitu. Monggo Bapak Ibu. Iya, Mbak Menjawi izin bertanya. Oke. Terkait proklim pengisian SRN itu. Biasanya itu kan untuk pengisian SRN dibuka dari pengumuman kayak KLHK pusat itu kan sekitar bulan Agustus ke belakang nih. Ya, biasanya untuk agenda sekitar bulan Maret sampai April biasanya. Tapi biasanya kita juga menunggu surat dari pusat. Jadi kalau sampai saat ini juga kami belum bisa memastikan. Tapi untuk pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya itu sekitar bulan Maret sampai April gitu Pak. Oke, yang saya tanyakan gini Mbak, itu ada masa katakan masa batas akhir nggak? Karena kan kadang itu kan teman-teman yang akan mengisikan SRN itu harus membina di daerah A, setelah itu ke daerah B dulu. Itu kan otomatis waktunya saling mengejar. Ya. Kalau untuk batasnya itu biasanya gini Pak, misalnya dibuka bulan Maret, kemudian pertengahan April ditutup. Nah, penutupan di pertengahan April, katakanlah tahun ini ya 2022, itu akan diikutkan untuk penilaian tahun 2022. Nah, nanti kalau misalnya ada yang masuk di bulan Agustus, September, sampai ke Januari, Februari tahun 2023, itu akan diikutkan ke penilaian yang untuk 2023 gitu Pak. Oh, jadi ada batasan-batasannya nggak Mbak? Berarti Mbak? Iya, tiap tahun ada memang penutupan untuk
penilaiannya gitu Pak. Kayak data cut off gitu ya? Iya. Oh, gitu. Terima kasih. Ini sudah ada surat pembukaannya gitu. Nanti Mbak Pamela bisa nge-share di chat box surat pembukaan untuk pendaftaran Proklim. Siap, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Imam. Mungkin dari yang lain ada yang ingin disampaikan apa gitu Bapak Ibu? Ya, Pak Priyo silahkan. Terkait misalkan dalam suatu wilayah itu sangat minim terkait kegiatan mitigasi, adaptasi dan kelembagaan, tapi ingin dimasukkan dalam SRN, apa bisa? Apa nantinya diverifikasi juga? Kalau untuk desa, untuk didaftarkan ke dalam SRN sangat bisa sekali Pak. Jadi nanti kan kalau di Proklim itu ada 4 tahapan. Jadi bentar, yang Madya, Pratama, Utama, Lestari. Jadi ini saya share screen. Berarti tidak harus utama, tidak harus ya? Biarpun Madya utama. Madya boleh, Pratama, Madya, Utama itu boleh, sangat boleh Pak. Jadi memang untuk yang akan diverifikasi itu adalah yang masuk ke kategori nominasi Proklim utama. Iya. Nah, tapi untuk yang Madya dan Pratama itu tetap bisa diregistrasikan ke SRN dan nanti tetap akan mendapatkan sertifikat Proklim gitu Pak. Jadi sudah dianggap sebagai lokasi Proklim. Dan akan diverifikasi oleh kementerian atau? Kalau yang diverifikasi yang utama Pak. Oh, yang utama. Oh, baik. Ya, yang utama. Baik. Nanti untuk yang Madya itu biasanya bisa diusulkan di tahun berikutnya dengan peningkatan kegiatan gitu ya tentunya, sehingga dia bisa masuk ke Proklim utama gitu. Iya, baik. Ya, itu mungkin itu dulu Bu. Ya. Terima kasih Pak Priyo. Ini suratnya sudah dikirimkan oleh Mbak Pamela gitu ya di chat box, bisa dibuka oleh Bapak Ibu sekalian, bisa di-download dan dibuka. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, ini ada Bu Loreta kembali ke sini ya sepertinya Bu Loreta. Ya, soalnya saya juga kalau ditanya-tanya di sebelah kan belum ngisi nih sama sekali. Jadi saya jadi nggak enak juga nih, di sebelah semua sudah pada ngisi semua, saya sendiri belum. Jadi saya mending di sini aja deh, mulai dari awal. Jadi kalau dari awal mungkin tadi Bu Loreta sudah bergabung di sebelah gitu ya, jadi agak tertinggal. Jadi kalau di tahap awal untuk Proklim kami membuat suatu link gitu Bu, Google Form ini untuk menjaring potensi aksi dari masing-masing desa atau dusun atau kelurahan atau RW. Jadi nanti linknya sudah dikirim oleh Mas Aan di chatbox, nanti bisa di-share ke desa yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Isinya seperti ini yang saya share screen, ini data identitas. Kemudian kalau di klik berikutnya nanti isinya seperti ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di Excel Proklim juga. Jadi bedanya kalau di Google Form pertanyaannya hanya dijawab dengan ya atau tidak. Kalau di Excel Proklim akan lebih detail lagi, dia ditanya tahun berapa mulai, kemudian kondisinya saat ini seperti apa. Jadi nanti sampai ke efektivitas, kemudian penerima manfaatnya berapa orang. Jadi Google Form ini untuk screening awal, jadi biar tahu desa A punya potensi kegiatan apa saja, desa B punya potensi kegiatan apa saja. Nantinya data yang masuk ke kami akan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya ada Adi Bayu Yudiatmika dari Buleleng, dia 2019 itu 1,5
di pertanyaan apakah Anda memiliki RORA, dia menjawabnya iya. Kemudian di sumur resapan dia menjawabnya iya. Berarti mereka mempunyai kegiatan ini. Dan data yang masuk ke kami ini nanti bisa kami kirimkan ke Bapak Ibu sekalian berdasarkan wilayahnya masing-masing tentunya. Nanti setelah itu Bapak Ibu sekalian bisa menindaklanjuti ke desa-desa yang sudah mengisi Google Form pemetaan ini. Gitu Bapak Ibu sekalian. Mbak, kalau ini apa namanya lokasinya itu harus desa, nggak bisa kelompok ya? Atau meskipun kelompok tetapi tetap harus atas nama desa gitu? Iya, nanti kalau kelompok itu bisa jadi untuk kelembagaannya, Bu. Jadi desanya itu sebagai administratifnya, karena memang Proklim itu lingkup. Udah lanjut, udah masuk lagi belum? Mohon izin Ibu, kayaknya internet. Berarti kalau misalkan status administrasi terendah di sekitar wilayah provinsi NTT itu perdesaan, berarti minimal cukup sampai desa nggak apa-apa Bu. Tapi kalau misalkan perkotaan, itu biasanya kan dia status administrasi terendahnya RW ya, nah itu baru bisa gitu. Jadi emang di beberapa daerah kan status administrasi terendahnya beda-beda ya. Ada yang paling kecil RW, ada yang juga punya dusun, ada yang enggak gitu. Nah, itu disesuaikan sama status administrasi terendah. Tapi kalau untuk perdesaan, paling rendahnya dusun. Kalau emang nggak ada dusun, bisa langsung ke desa gitu. Oke, terima kasih Bu. Siap Mbak Dita. Ada lagi lainnya? Kita sambil sharing-sharing aja, relax. Jadi nanti harapannya setelah ini nanti link yang sudah diberikan itu di-share ke masing-masing wilayah. Jadi nanti kita punya data awal buat kita bantu daftarkan ke Excel-nya dulu, nanti kita registrasi ke SRN. Mbak Pamela? Iya Ibu. Linknya tadi ada ya? Linknya tadi ada Bu, oh ya. Kan mungkin saya baru gabung lagi ya tadi sempat pindah. Baik. Saya suka lompat-lompat nih kayak ikut loncat jadi. Ya, nanti saya share ulang lagi aja di kolom chat ya kalau untuk linknya. Sama surat penyelenggaraannya berarti. Surat penyelenggaraannya udah saya download tapi yang linknya belum. Oh ini iya sudah dikirimkan Mas Aan barusan Ibu di kolom chat. Oh iya. Diperiksa. Terima kasih. Baik Ibu. Gimana Pak Mariono? Raisen ya Pak Mariono ya? Nanti terkait jadwal kami sampaikan terus. Ya Pak Mariono, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Masih ke-mute tapi Pak ini posisinya. Masih belum ada suaranya Pak, bisa di-unmute dulu mungkin. Nah itu sudah Pak, coba. Halo, selamat siang. Oh siang Pak, sudah terdengar Pak ya. Silakan Bapak. Mau minta informasi. Kami sudah ikuti kemarin untuk tingkat Kota Semarang. Ini insya Allah kami akan mengikuti untuk Proklim tingkat nasional. Nah, di dalam kriteria nanti kami kan tidak punya pesisir. Iya. Pasti kami lebih ke daratan dan perbukitan, Mbak. Apakah kolom pesisir nanti mengurangi nilai kami enggak, Mbak? Halo. Iya Pak. Kalau untuk itu enggak Pak, karena kan nanti di data awal itu kita ada identifikasi ya. Ini wilayahnya masuk ke perdesaan atau perkotaan atau pesisir. Kalau memang bukan pesisir itu nggak akan mempengaruhi nilai sih Pak. Jadi emang disesuaikan dengan nanti di data awal itu dia bakal ada nih tipologi lokasinya baik perdesaan, perkotaan. Nah itu nanti diisikan sesuai dengan kriteria lokasi gitu.
Jadi walaupun nggak ada pesisir nggak bakal mempengaruhi Pak, asal tipologinya diisi dengan benar. Jalan pedesaan nanti diisi pesisir gitu. Jadi yang difokuskan di awal tadi di tipologi lokasi. Gitu. Siap. Jadi tidak mempengaruhi ya, karena kemarin kan tidak kami memang tidak ada di kursi kami tidak ada pesisir itu loh, jauh dari pesisir. Ya enggak Pak, nggak mempengaruhi. Yang penting emang disesuaikan di awalnya. Emang kalau pedesaan berarti diisi sesuai dengan lingkup pedesaan. Kalau perkotaan isi dengan lingkup perkotaan gitu. Jadi tidak akan mempengaruhi. Nah, gitu. Terima kasih Mbak Pamela informasi. Sukses selalu Mbak. Baik Pak, makasih. Sama-sama Pak Mariono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lainnya? Ini ternyata nanya lagi Mbak Pamela. Bergabung. Iya, Ibu siapa ini yang nanya siapa, Bu Loreta ya? Ya. Iya, gimana Bu? Hampir sama sih sama Mbak Dita tadi. Kalau misalnya di tempat saya nih, misalnya di BDK nih kan wilayah kerjanya nih, kita ngambilnya, kan kami kantornya 3, lokasinya 3. Di beberapa kabupaten, ada di kota, kemudian kabupaten, kemudian ada 3 lokasi, 3 kabupaten. Apakah kita ambil misalnya di satu kabupaten ini aja, misalnya ada 4 kelompok tani yang mewakili masing-masing desa. Apakah saya memilih ataukah digabung atau seperti apa? Oh iya, kalau misalkan nanti mungkin ini menurut saya sendiri Bu, nanti mungkin ada tambahan dari Mbak Ika atau Mas Aan. Jadi kalau misalkan tadi ada 3 kabupaten ya Bu ya, terus masing-masing ada kelompoknya. Itu kalau didaftarkan semua sebenarnya nggak masalah sih Bu. Jadi kan semakin banyak nih usulan dari BDLHK Kupang nih Bu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Misalkan makin banyak mengisi justru malah makin bagus. Tapi kan nanti kita lihat dulu nih di akhirnya itu nanti mereka masuknya ke proklim mana gitu. Sebenarnya kalau untuk mendaftar kita semakin banyak mendaftar semakin bagus sih Bu. Jadi nggak usah misalkan dipilih tahun ini yang didaftarkan ini. Justru kalau misalkan bisa didaftarkan semua ya nggak masalah sih Bu sebenarnya. Nanti kita lihat dari pengisian Google Form tadi itu misalkan. Tapi lingkup maksimalnya desa ya? Desa, maksimalnya desa. Berarti paling rendahnya ya dusun. Saya punya 4, misalnya 4 KTH yang mewakili 4 desa, berarti yang masing-masing desa ya, berarti saya bisa artinya mendaftarkan 4 gitu untuk satu kabupaten. Misalnya di Kupang kan ada juga nih dengan ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya kemudian di TTS ya, di SOE juga ada. Jadi misalnya kalau itu misalnya 6 nih, bisa sekali didaftarkan, artinya tahun ini didaftarkan semua, ataukah udah deh tahun ini satu kabupaten dulu mewakili desa. Menurut kami sih kayak didaftarkan semua nggak apa-apa sih Bu. Jadi kan nanti kita bisa lihat nih aksi-aksinya kan pasti berbeda nih tiap desa. Nanti siapa tahu di tahun depan kita bisa lihat nih ada peningkatan nggak nih di desa itu misalkan. Gitu buat progres aja gitu. Oke Bu, siap. Semangat Bu. Jangan, kalau saya ngerjain semua nanti saya nggak bisa ngajar nanti. Oh iya. Oke, terima kasih Mbak Pamela. Siap Ibu Loreta. Terima kasih. Ini ada Mbak Ida dari Mbak Ida. SDAN. Oh ya. Silakan Mbak Ida. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf Mbak, izin bertanya. Terkait pengisian SRN ini kan ada nanti kedepannya kami akan mengisi di form Excel ya. Setelah kami lihat formnya ini kan terlalu sangat detail nih Mbak. Nanti kan dari pihak PPI akan menseleksi dari beberapa desa yang telah kami ajukan. Nah setelah terpilih desa tertentu, apakah isiannya itu harus benar-benar sedetail form yang disediakan Mbak? Sampai harus kecukupan air tanah, sampai harus kejadian curah hujan per bulan, sampai kejadian-kejadian bencana alam di desa tersebut, apakah harus benar-benar lengkap? Karena jujur saja, kami melihat isian itu kayak kekurangan data untuk mengisi form tersebut, Mbak. Atau bagaimana? Terima kasih, Mbak.
Kalau terkait detailnya, Mbak Ida, itu iya, misalnya curah hujan itu memang harus diisi, itu nanti terkait kerentanan di wilayah itu. Kemudian kalau misalnya jumlah aksi yang harus diisi, itu nggak harus semua. Jadi misalnya di situ hanya ada sumur resapan, tidak punya rorak. Jadi yang diisi hanya sumur resapan saja. Tapi memang kami perlu data sampai ke penerima manfaat dengan adanya si sumur resapan itu berapa dibandingkan dengan jumlah kakak. Dan harus tahu juga untuk tahun pembuatan si sumur itu. Kemudian kondisi saat ini seperti apa. Mungkin yang memang perlu info yang paling banyak memang sih di data curah hujan itu. Nah, kalau pengalaman selama ini dari teman-teman yang kemarin sudah mengisi gitu ya untuk curah hujan itu mereka dapat dari ada dari potensi desa biasanya, Mbak. Jadi nanti bisa berkolaborasi karena nanti tentunya datanya juga dari teman-teman di desa gitu ya. Jadi nanti bisa berkolaborasi untuk datanya. Gitu Mbak Ida. Nanti terima kasih Mbak Ika, saya akan ada pertanyaan lagi. Jika beberapa form tidak terisi, tadi kan ada prioritas yang bisa diisi dan ada beberapa yang tidak perlu diisi gitu ya Mbak. Diusahakan isi, tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa. Itu akan mempengaruhi ke hasil akhir nggak ya Mbak? Kalau memang dia misalnya gini Mbak, jadi kalau misalnya dia rentan terhadap banjir ya, otomatis harus ada tindakan aksi terkait penanganan banjir. Nah, kalau misalnya dia tidak ada isinya, itu memang akan berpengaruh. Tapi kalau misalnya dia tidak ada kaitannya dengan kerentanan si desa itu, nanti tidak akan berpengaruh terhadap nilainya, Mbak. Bagaimana untuk mengetahui mana data yang sebisa mungkin kita harus isi, Mbak? Dan mana yang tidak perlu sih, lebih tepatnya bisa di belakang nantilah gitu. Ya. Nah, ini pertanyaannya bagus nih Mbak Ida nih. Bentar, saya buka Excel Proclaim-nya dulu ya. Iya, Mbak. Jadi nanti itu ada tandanya Mbak ketika dia lokasinya seperti apa, kemudian yang harus diisi itu bagian apa saja gitu. Yang wajib gitu ya, yang menjadi wajib untuk diisi gitu. Baik, Mbak. Yang penting kedepannya ada info lebih ini lagi bagaimana kita ngisinya dan mana yang diprioritaskan gitu ya, Mbak? Ya, bentar. Masih loading. Terima kasih Mbak Ika atas jawabannya. Mohon maaf. Selamat siang. Siang. Bentar. Nah, ini Mbak Ida masih lanjut gitu ya. Ini Excel Proclaim-nya. Jadi kalau memang di sini kan ada yang harus dicentang nih. Jadi tentang pemanenan air hujan. Apakah ini kurang gede ya? Apakah lokasi memiliki masalah air bersih? Kalau iya, jadi di sini ada tanda bintang di penampungan air hujan, berarti di sini harus diisi. Kalau misalnya ini tidak dicentang, tanda bintangnya akan hilang. Berarti di sini tidak akan menjadi salah satu pembagi untuk nilainya nanti. Nah, kemudian misal ini apakah lokasi memiliki masalah air untuk pertanian, akan ada 2 yang dibintang. Jadi tanda bintang ini adalah satu penanda bahwa aksi itu istilahnya diwajibkan untuk diisi gitu ya, atau harus ada karena itu akan mempengaruhi nilai gitu. Begitu juga sama yang di mitigasi. Jadi misalnya di sini apakah memiliki potensi pengembangan biogas. Ketika ini dicentang, akan ada bintang di pemanfaatan gas metan untuk biogas. Artinya ini akan menjadi salah satu komponen dalam perhitungan nilai. Kalau misalnya tidak dicentang, artinya dia tidak memiliki biogas, otomatis komponen ini tidak akan bermasalah ketika tidak diisi. Gitu, Mbak Ida. Mungkin kalau misalnya Mbak Pamela atau Mas Aan ada tambahan, silahkan. Ini semua teman-teman
Mungkin ada lagi Mbak Ida atau yang lain? Baik, terima kasih Mbak Ika. Mau tanya lagi terkait, berarti tadi kan terkait adaptasi dan mitigasinya. Di sini kan ada sheet yang data dasar. Berarti kalau data dasar yang jumlah suhu bulanan, kemudian curah hujan bulanan, dan presentasi-presentasi yang lain itu data dasarnya harus lengkap terisi ya Mbak? Di data dasar sih iya Mbak. Biasanya mereka dari data potensi desa atau dari DLH itu mereka punya datanya biasanya. Baik, Mbak. Sudah cukup Mbak Ika, terima kasih jawabannya. Ya, siap, sama-sama Mbak Ida. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau masih ada pertanyaan yang mengganjal, kalau misalnya hari ini masih mengumpulkan pertanyaan gitu, nanti boleh mendaftar lagi di klinik SRN. Jadi minggu ini memang kita buka kembali untuk klinik SRN, dan klinik SRN yang reopening ya gitu ya, katakanlah reopening, ini akan dilaksanakan selama 1 minggu full ini, berentetan setiap hari kami mengadakan, dengan Bapak Ibu melakukan registrasi terlebih dahulu, dengan linknya masih sama seperti yang lama, linknya bit.ly registrasi klinik SRN. Untuk flyer leaflet klinik SRN-nya sudah di-share juga di chat box Bapak Ibu. Ya, monggo silakan Bapak Ibu yang punya unek-unek gitu ya, Proklim gimana sih Mbak gitu ya, atau saya harus ngapain nih Proklim untuk tahun ini, itu silahkan Bapak Ibu, kita sharing saja, jadi diskusi santai gitu ya, karena ini forum informal, jadi kita diskusi santai, apa saja yang ingin Bapak Ibu ketahui, apa saja yang ingin Bapak Ibu tanyakan, boleh ditanyakan. Tanya Bu. Ya, Bapak silahkan. Gini, di tahun 2021 kami kan mendapatkan trofi Proklim utama. Trofi, 1 trofi Proklim utama, yang 2 lokasi sertifikat Proklim utama. Rencana kami 3-tiganya mau maju ke Proklim Lestari. Apakah di tahun 2022 bisa maju di Proklim Lestari atau harus nunggu kapan? Karena persyaratannya juga mungkin harus membina 10 lokasi Proklim. Ketika nanti di tahun 2022 sudah membina Proklim, apakah kami bisa maju di tahun 2022 atau kapan Bu itu? Terima kasih Bu. Jadi gini Pak, kalau misalkan untuk Lestari kan tadi sebenarnya sudah ada yang menerima trofi 1 dan 2 sertifikat utama ya Pak ya. Kalau misalkan untuk yang sudah menerima trofi itu minimal nanti melakukan pembinaan dulu Pak selama 2 tahun. Jadi di 10 lokasi. Jadi baru bisa mendaftarkan itu 2 tahun setelah menerima trofi. Dan membina 10 lokasi yang sudah didaftarkan ke dalam SRN. Nah, tapi kalau misalkan untuk penerima sertifikat itu mendaftarkan 3 tahun setelah mendapatkan sertifikatnya itu Pak, baru bisa mendaftarkan sebagai Proklim Lestari dan membina 10 lokasi yang sudah diregister ke dalam SRN. Jadi lokasi-lokasi binaan tadi yang 10 lokasi tadi itu juga harus didaftarkan ke dalam SRN, walaupun nanti misalkan Proklim yang dibina itu belum utama nggak apa-apa, yang penting sudah 10 lokasi didaftarkan ke dalam SRN, gitu Pak.
Mungkin ada tambahan dari Mbak Ika? Ada waktunya ya, 2 tahun sama 3 tahun? Ada Pak, menurut peraturan terbaru ada, jadi 2 tahun itu untuk lokasi yang sudah menerima trofi utama, dan jadi kalau lestari, daftarnya 2 tahun setelah menerima trofi utama. Tapi kalau yang sertifikat itu 3 tahun setelah menerima sertifikat baru bisa daftar sebagai proklim lestari. Gitu. Oh, itu tercantum di aturan terbaru ya Bu? Aturan berapa, peraturan permen berapa ya Bu? Biar kami ada dasarnya. Soalnya ini kami dari proklim yang utama itu ingin sekali ke lestari gitu, karena mereka gencar-gencarnya melakukan pembinaan ke target proklim yang 10 itu. Ya, keren-keren Pak. Jadi semangat ya ini proklim utama. Oh ya, di Kota Semarang ya Pak? Ya, Kota Semarang ini bahkan ingin sekali maju lestari, karena memang contohnya di Purwoyoso itu itunya sangat aktif. Bahkan mereka sering membina mulai dari kemarin-kemarin, bahkan sebelum mendapatkan sertifikat, itu sudah 2 kali sertifikat Bu yang proklim Purwoyoso. Ingin secepatnya lestari. Tapi karena mungkin keberuntungannya belum dapat sertifikat, jadi tetap di 3 tahun ya Bu? Tetap di 3 tahun Pak. Nanti untuk peraturannya akan kami share di link di chat, jadi nanti bisa dipedomani lagi Pak. Jadi nanti paham untuk pendaftarannya berapa tahun lagi. Jadi bisa diancang-ancang nih di tahun berapa mau mendaftarkan proklim lestari. Mungkin sambil menunggu untuk pendaftaran proklim lestari, bisa juga nih yang binaan-binaannya nih didaftarkan dulu. Yang sebelumnya kan yang sebelumnya kan tadi katanya sudah melakukan pembinaan-pembinaan di beberapa lokasi. Nah itu mungkin bisa didaftarkan dulu Pak. Oh ya baik, didaftarkan nanti. Biarpun pembinaan itu mungkin di tahun-tahun 2021 gitu, bisa? Bisa atau Pak. Setelah mendapatkan sertifikat? Di tahun 2021 bisa. Yang penting nanti ternyata kan nanti itu sebagai bukti bahwa sebenarnya si lokasi itu merupakan salah satu binaan dari lokasi yang sebelumnya sudah dapat utama Pak. Nanti kan dibuktikan dengan foto pendampingan, nah itu. Ya, foto pendampingan, bahkan foto surat-surat permintaan untuk membina, itu nanti ya ditampilkan ya? Ya, itu nanti kan juga sebagai bukti juga ya Pak ya, setelah dilakukan pembinaan. Oh ya, baik Bu. Nanti tolong di-share itu aturannya ya Bu? Aturan yang terbaru itu. Iya, mungkin menambahkan Pak. Itu. Iya, terima kasih Pak Pujo. Mungkin menambahkan Pak Priyo, jadi nanti buktinya, salah satu buktinya juga yang menjadi bukti dia sudah melakukan pendampingan, jadi lokasi yang didampingi nanti didaftarkan di SRN, kemudian nomor akunnya itu juga menjadi salah satu bukti yang harus dilampirkan ketika mendaftarkan ke Lestari gitu Pak. Pak Pujo mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait pendaftaran Lestari? Iya, terima kasih. Ya, di-share aja Mbak yang Perdirjen 2000 berapa ya? 20 apa 2021 ya itu ya. Itu kan di situ udah ada tata aturan yang baru. Jika mau mengusulkan ke Lestari seperti yang disampaikan Mbak Pamela tadi, intinya yang tropi 2 tahun setelah menerima, berarti 2021 menerima, nanti 2023 ngusulin ke Lestari. Terus, tapi dalam pengusulan ke Lestari itu mohon diperhatikan ya syarat dan ketentuan berlaku juga, istilahnya seperti itu. Apa yang akan diusulkan ke Lestari, minimal di lokasi itu mengembangkan atau ada inovasi atau apa yang bisa nanti direplikasi di tempat binaannya seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan juga oleh Bapak Ibu yang lokasi-lokasinya akan mengusulkan ke Lestari seperti itu. Jadi tidak asal mengusulkan Lestari, tapi ada beberapa
Karena nanti kan dia melakukan binaan tapi tidak melakukan, istilahnya tidak melakukan inovasi kan, ya ini apa, tidak bisa untuk dijadikan, belum bisa dijadikan contoh yang representatif lah misalnya. Tidak, belum ada inovasi sudah membina kan gitu. Paling tidak ada inovasi yang bisa diinikan, terus nanti bisa direplikasi di lokasi-lokasi yang dibina itu. Terus membuat rencana kerja dan sebagainya, bla bla bla, seperti itu. Mungkin itu Mbak Ika, Mbak Pamela yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pujo. Ini saya saling tunggu sama Mbak Pamela tadi. Jadi di chatbox sudah di-share link sama Mas Aan gitu ya. Jadi di link tersebut ada isinya pedoman pengisian data umum dan data teknis, kemudian Excel-nya Proklim Lestari, kemudian ada peraturan P4 Perdirjen terbaru terkait pedoman penyelenggaraan Proklim. Dan masih ada beberapa file lain juga. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Atau mungkin saya mesti menambahkan, Mbak. Mungkin ya, dari DLH Kota Semarang bisa belajar, ya tanda kutip, belajar ke Kabupaten Magelang atau ke Boyolali yang kemarin lokasinya ada Lestari, kiat-kiatnya seperti apa, mungkin bisa menjadi sharing ke sana gitu Pak. Mungkin itu bisa jadi menambah wawasan kita juga untuk nanti untuk menjadi ke Lestari. Mungkin itu Mbak Ika, Mbak Pamela. Ya, terima kasih Pak Pujo. Ya, mungkin kalau misalnya yang tahun lalu Lestari di Jawa Tengah ada dari Magelang sama Boyolali, mungkin bisa berkoordinasi atau mencari informasi gitu ya dari dua wilayah tersebut terkait pengusulan Lestarinya seperti apa. Baik Bu, rencana kami juga mau ke sana, tapi rencana minggu ini Bu udah, tapi ada PPKM ini di sini sementara COVID naik, jadi mungkin terkait ini inovasi, kebetulan lokasi mereka ada inovasi Bu. Yang pertama itu inovasi pemanfaatan limbah cair dari air wudhu Bu. Jadi air wudhu itu dipakai, dimanfaatkan dan ditampung dalam drum yang sederhana, itu nanti airnya dimanfaatkan untuk siram-siram sama ternak ikan, dan hasil ternak ikan itu dikelola oleh kelompok. Itu mungkin nanti inovasi yang mau dikembangkan di beberapa binaan Proklim, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga pemanfaatkan air hujan yang ditampung, diolah sehingga air hujan itu sudah kandungannya sudah diteliti, itu bisa diminum langsung. Itu mungkin inovasi yang kedua Bu. Mungkin nanti pembinaannya kalau memang ada persyaratan harus ada inovasi, ya kami akan terapkan inovasi itu Bu. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Pak Priyo informasinya gitu. Memang untuk Lestari sih diusahakan memang punya inovasi, dan kalau bisa sudah kalau bahasa Jawa tuh digetok tularkan gitu ya, disebarkan gitu inovasinya ke lokasi-lokasi dampingannya gitu. Jadi ada ciri khasnya nih dari Desa Lestari A, ciri khasnya apa yang sudah ditularkan. Kalau termasuk madu, pengembangan madu itu madu lancang bisa nggak Bu? Madu. Kalau pengembangan madu sendiri bisa sih sebenarnya Pak. Rata-rata teman-teman juga banyak yang itu kan nanti bisa masuk ke komoditi ya, komoditi lokasi Proklim gitu, atau kampung iklim gitu ya kita menyebutnya. Jadi bisa-bisa saja sih. Dan ini menginfokan juga Bapak Ibu sekalian, jadi tahun ini rencananya insya Allah kami akan membuat
satu buku saku, buku kecil gitu ya, isinya komoditi-komoditi dari lokasi-lokasi kampung iklim. Dan insya Allah sih karena di Bali tahun ini jadi salah satu lokasi untuk G20, kalau bisa kita bisa menyebarkan buku sakunya ke peserta-peserta yang mengikuti G20 tersebut. Jadi ini kami dalam proses, jadi nanti kalau misalnya teman-teman yang kemarin melakukan verifikasi di wilayah Bapak Ibu menanyakan komoditi atau produk apa yang ada di lokasi Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dibantu. Jadi biasanya kami membutuhkannya foto-foto dokumentasi gitu ya Bapak Ibu sekalian, jadi mohon untuk dibantu untuk nanti memberikan data dukungnya untuk nanti dituangkan dalam buku saku itu. Ini informasi awal gitu Bapak Ibu sekalian. Oh iya Bapak Ibu, ini ada link daftar hadir, mohon untuk bisa diisi juga, jadi untuk data kami. Dan saya share lagi. Ini mungkin masih ada waktu setengah jam Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang masih ingin ditanyakan, masih ada yang mengganjal gitu. Mbak. Halo. Yeah, Bu, ya. Oh, ya. Kalau seandainya nih, kebetulan saya juga belum mengisi sih dan kayaknya dari balai juga belum kayaknya nih. Kalau misalnya dalam pengisian nih, nanti kemudian kita ada kesulitan-kesulitan, ada nggak nomor yang bisa kita hubungi untuk konsultasi, apa namanya ya? Ya, yang untuk bisa yang untuk konsultasi ya misalnya Japri dan lain-lain sebagainya. Kalau memang kita mengisi dan kita kesulitan gitu. Oh, ya siap Bu Loreta. Di sini ada Mbak Pamela, Mas Aan, dan saya. Silahkan Mbak Pamela, Mas Aan bisa menuliskan nomor HP yang bisa dihubungi di chatbox. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi Mas-Mas Mbak-Mbak ini via Japri. Insya Allah boleh, boleh kan Mbak Pamela, Mas Aan? Jadi silahkan bisa nanti disimpan. Oh iya, terima Mas kasih. Hantoro juga ternyata. Ya. Iya. Mas Hantoro ya? Ya, ada Mas Hantoro juga, ada Mas Apa Aan kabar? juga. Wah, Mas Hantoro sekarang sudah gemuk ya? Masih tetap Bu Eta. Iya. Saya sih sering dihubungi nomor ini pun juga saya tadi gabung karena dihubungi nomor di Japri nomor yang belakangnya 333. 333 itu, tapi saya nggak tahu nomornya siapa. Itu nomornya Mbak Ika, Bu. Itu nomor saya, Bu. Jadi saya nggak taruh nama gitu. Iya, itu nomor saya, Bu. Kasih Mbak Ika, kalaupun nanti misalnya kesulitan nanti saya hubungi ya. Iya, boleh, Bu. Ya, baik, terima kasih. Saya simpan ya. Iya. Mohon maaf nih karena sudah lama sih sering Japri saya, tapi karena nggak tahu namanya saya juga malu mau nanya nama ini. Terima kasih. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Bu. Mohon izin menambahkan juga Bapak Ibu, kan tadi saya juga sudah share surat terkait penyelenggaraan Proklim ya. Jadi di tahun ini itu batas maksimal pendaftaran ke dalam SRN sendiri itu 20 Mei 2022. Jadi mungkin
mungkin udah bisa diatur-atur nih kira-kira mau sosialisasinya kapan, pengisiannya kapan. Jadi nanti biar nggak mepet-mepet banget karena biasa kalau misalkan upload di akhir-akhir batas itu tuh agak suka ngedown servernya. Jadi mungkin sudah bisa diatur nih mulai dari sekarang. Jadi nanti harapannya juga biar nggak mepet, nggak ada file yang hilang atau apa, dan bisa dilakukan sosialisasi dari sekarang gitu. Karena kan bulan Mei itu berarti sekitar 3 bulan lagi dari sekarang gitu, penutupan pendaftaran Proklim. Nah, ini ada suratnya udah di-share screen sama Saan, mungkin di poin bawah, Mas. Itu ada 20 Mei. Jadi udah bisa diatur jadwalnya mungkin. Nah, jam 4. Ini jam 4 WIB ya, Bapak Ibu, diperhatikan juga. Takutnya nanti Bu Loreta nih daftarnya mepet-mepet jam 19.00 WITA, udah telat ya Bu ya berarti. Jadi ini harus diperhatikan 20 Mei 2022 pukul 16 WIB atau 5 WITA, berarti 17 WITA. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan mungkin? Selamat siang, Mbak. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang, Pak. Iya, Pak, selamat siang. Nah, mau nanyakan terkait dengan dokumen. Dokumen itu bisa diambil mendadak atau lama, karena terkadang bisa kegiatan nanti bisa yang sudah 6 tahun atau di atas 6 tahun, kemudian yang baru itu dokumen itu berpengaruh nggak terhadap penilaian, Mbak? Ya, mohon izin, nggak kedengeran ya suara saya ya. Halo? Halo? Iya, ini akan dijawab oleh Mas Aan, Pak. Sebentar. Mohon izin, Pak Mariono menambahkan dari teman-teman tadi. Nah, untuk dokumen itu sebenarnya fleksibel ya, tergantung kegiatannya itu apa namanya, sudah berapa lama. Kalau kita lihat di Proklim itu kan ada beberapa kategori, ada yang di bawah 1 tahun, antara 1 sampai 4 tahun, terus lebih dari 4 tahun gitu ya. Kalau memang dari dulu sudah ada ya itu bisa dilampirkan gitu ya. Misal aturan lokal itu kan sudah apa namanya, mungkin kalau di Bali kayak Subak itu kan itu udah dari tahun berapa itu sudah ada begitu ya. Nah itu kalau memang adanya itu ya itu yang dilampirkan gitu. Kalau misal aturan atau dokumen baru dibuat akhir-akhir
ini atau beberapa tahun terakhir ya sebenarnya tuh jadi fleksibel sih Pak untuk dilampirkan. Yang penting ada bukti dokumen fisiknya begitulah kurang lebih. Berarti sifatnya fleksibel Pak Aan nggih. Iya, fleksibel Pak. Untuk durasinya itu fleksibel. Ya, terima kasih Pak Aan informasinya. Kalau nanti ada improvisasi pengembangan atau mungkin inovasi baru nanti termasuk skor enggak? Dalam arti kita membuat contoh ekowisata dan sebagainya itu masuk enggak ke Proklim Mas Pak Aan? Iya, kalau Proklim itu ruang lingkupnya sangat luas gitu ya Pak. Jadi dari ini kan dari kegiatan adaptasi mitigasi itu bagaimana itu dilakukan bisa berimbas juga ke ekonomi, ke lingkungan begitu ya Pak. Jadi kalau ekowisata itu kan salah satunya selain mungkin ada beberapa item kegiatannya itu terkait adaptasi mitigasi, nanti juga berdampak secara tidak langsung ke perekonomian, ke lingkungan begitu ya. Jadi nanti melihat detail item di kegiatan ekowisata itu seperti apa, nah nanti akan bisa kita lihat apakah ada keterkaitan gitu ya Pak. Jadi sebenarnya kurang lebih karena ekowisata itu kan dari semangatnya kan wisata melibatkan masyarakat gitu ya dan banyak bertemakan lingkungan itu ya Pak. Jadi kurang lebih sih bisa Pak. Itu nanti tidak ada penilaian khusus ya di luar 3 item adaptasi, mitigasi, dan kelembagaan itu Pak Aan ya? Kalau item khususnya sih tidak ada Pak. Nanti lebih ke dari ekowisata itu kan nanti mungkin ada detail-detail kegiatan lagi yang beberapa dari itu ada yang masuk gitu ya ke komponen Proklim begitu ya. Nah nanti itu teman-teman verifikator itu nanti akan coba untuk melihat nanti kegiatan di ruang lingkup pengembangan ekowisata itu seperti apa di komponen Proklim gitu. Karena beberapa lokasi memang banyak yang basicnya itu sudah jadi desa wisata gitu ya. Jadi itu nanti sebagai sebagai cerita tambahan ya, sebagai bumbu tambahan ya untuk lokasi itu. Bisa juga jadi nilai plus juga karena dari kegiatan itu sudah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat gitu ya, karena tujuan dari Proklim sendiri selain untuk adaptasi mitigasi kan juga harapannya juga membantu perekonomian sosial dari masyarakat lingkungan gitu ya. Berarti intinya pertama tidak lari dari konsep Proklim, kedua nanti tetap inovasi itu ada nilai plusnya gitu Pak Aan ya? Ya, inovasi sendiri nanti di kelembagaan itu ada poin-poin sendiri, misal dari lokasi mengembangkan beberapa inovasi yang memang mungkin di lokasi lain itu tidak ada gitu ya Pak. Dan teman-teman dari lokasi Proklim itu dengan ide, dengan kreativitas mengembangkan inovasi terkait adaptasi mitigasi. Nah nanti ada penilaian sendiri di kelembagaan itu Pak. Sebagai contoh misal teman-teman di lokasi di Kabupaten Boyolali itu pernah ada yang mengembangkan biogas dari bahan organik atau limbah sayuran begitu ya. Itu kan tidak di semua tempat ada gitu ya, dan inovasi ini nggak banyak ditemukan atau digunakan oleh kelompok lain begitu. Nah itu kan nanti itu juga masuk ke bagian inovasi dari mitigasi gitu. Ya, ini memang kemarin ada beberapa improvisasi, insya Allah ini ada ekoenzim yang kita lakukan dan lain sebagainya. Lah ini rencana kami sih mengacu ke ekowisata gitu. Jadi harapan ke depan kita berangkat dari Proklim ini semoga semua pintu terbuka lebar Pak Aan gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Aan atas informasi dan pencerahannya. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam.
Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan sambil diskusi. Tadi ada Mas Aan nambahin. Mohon maaf ini sebelumnya Bapak Ibu, mungkin kalau kami boleh tahu gitu ya, ini Bapak Ibu yang hadir di sini apa ya istilahnya untuk pendaftaran Proklim tahun ini yang apa ya modalitas gitu atau mungkin sudah sejauh mana begitu ya untuk persiapannya begitu ya, dan apa namanya ke depan nanti rencananya pengen seperti apa gitu, mungkin kalau kami boleh tahu nanti kan kami bisa bantu fasilitasi begitu ya Bapak Ibu. Kan nanti kalau di pengusulan Proklim ini kan nanti ada pengisian Excel, ada nanti pengisian spektrum gitu ya, terus nanti ada pendaftaran ke SRN gitu ya. Nah ini teman-teman atau Bapak Ibu ini dari beberapa tahapan itu apa namanya sudah mempersiapkan sejauh mana begitu. Nah nanti harapannya kan kalau kita sudah tahu posisi Bapak Ibu sekarang itu seperti apa, nanti kita kan bisa bantu bagaimana ke depannya gitu ya. Terima kasih. Kalau BDK baru mau mulai, Mas. Baru mau mulai daftar. Ya, Ibu Loreta. Ya, kalau dari BDK ini baru mau mulai meskipun beberapa kali menjadi tuan rumah sebenarnya sih bukan nggak ini ya, cuman karena mungkin kesibukan juga ya. Dan memang dari kantor sih nggak ada yang misalnya diberikan tugas khusus, jadi makanya ya mungkin saya karena apa ya punya ketertarikan aja sih sehingga ini. Tapi sebenarnya kita kan nggak ada kayak semacam ditugaskan khusus dari kantor untuk mengawal kegiatan ini. Jadi mungkin nanti saya coba ke kantor dulu untuk menyampaikan ini. Tapi prinsipnya kalau dari BDK ini baru mau mulai daftar, Mas. Tahap awal sekali. Jadi itu terima kasih. Kalau untuk apa namanya item-item kegiatan atau mungkin mengidentifikasi apa kegiatan Proklim yang nanti kemungkinan ada di lokasi atau mungkin bahkan sudah apa mulai ada data foto-foto kegiatan gitu-gitu, apa sudah dilakukan atau mungkin masih mau tahap ke situ gitu. Untuk kalau karena kita kan ini mungkin basisnya lebih ke kelompok tani ya. Kalau basisnya kelompok tani, kalau kegiatan-kegiatan kelompok tani kan selama ini mereka memang pada umumnya sih karena untuk laporan juga, jadi mungkin kalau untuk dokumentasi dan lain sebagainya, ya saya berharap sih ada ya di semua pendamping kan ini kalau kelompok tani kan pendampingnya penyuluh ya, jadi ada kemungkinan ya mungkin relatif menurut saya relatif lebih lumayan lengkap kalau untuk kegiatan-kegiatan kelompok tani. Dan nanti mungkin kalau memang ini untuk semacam apa ya, semacam mencari yang terbaik ya mungkin meskipun tadi Mbak Pamela menyampaikan kalau misalnya kita punya 4 atau 6 kelompok tani silahkan daftar aja semua kalau memang itu dianggap kegiatan-kegiatan mereka mendukung kegiatan apa Proklim. Tapi mungkin nanti juga saya untuk itu apakah didapat semua atau tidak tentu saya juga harus mendapatkan diskusi dulu dengan apa namanya atasan ya.
dengan kepala seksi yang memang mengurusi kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan, dalam hal ini seksi hutan diklat tentunya. Mungkin itu Mas. Jadi saya juga belum bisa menyampaikan apa namanya semacam data berapa sih atau bagaimana sih, tapi untuk kalau semacam dokumentasi saya berharap mudah-mudahan ada di masing-masing penyuluh pendamping. Itu aja Mas, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Nanti misal kalau apa namanya dari Bapak Ibu sudah ada apa ya kayak semacam modalitas awal lah gitu. Nah, nanti misal ada kesulitan ini cara menerjemahkan ke Excel problemnya seperti apa, terus nanti misal sudah Excel problem sudah terisi semua, udah firm, udah misal tidak ada perubahan, kita mulai daftarkan ke SRN gitu. Jadi karena waktu apa ini kan mungkin nanti tiba-tiba berjalan dengan cepat dan tiba-tiba sudah mulai deadline itu ya. Nah, nanti harapannya kalau apa namanya secara bertahap nanti kita bisa dampingi begitu kan, nanti semua bisa berjalan lancar gitu ya Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih. Makanya saya juga tadi sudah menyampaikan di sini kalau boleh apa namanya kita diberikan nomor ya, misalnya kita kesulitan kan bisa langsung menghubungi teman-teman di BPPI KHL supaya ya karena kadang-kadang kan mengisi ini aja, kadang-kadang saya dulu pernah tahun 2000 berapa ya 2021 atau 2020 sempat mengisi, cuma karena apa ya kesulitan untuk submit, akhirnya sudah berhenti gitu sampai sekarang nggak dilanjut lagi. Jadi mungkin itu ya, mungkin hal-hal teknis seperti itu karena kita kesulitan akhirnya terus setelah itu ada banyak kegiatan lain harus kita lakukan jadi lupa gitu, karena kita juga nggak diberikan tugas khusus untuk itu, cuman kebetulan aja ini Ibu tolong diinikan gitu, ya sudah kita bantu, kita kerjakan. Nah mungkin juga ini oh ya terkait dengan surat yang penyelenggaraan ini apakah memang sudah dikirim ke instansi. Saya berharap sih mudah-mudahan sudah, sehingga juga menjadi perhatian dari instansi masing-masing gitu. Pun kalau belum, mungkin nanti surat yang ada ini mungkin bisa juga ya untuk saya print, saya perlihatkan mungkin bisa, tetapi kan tentu biasanya dari manajemen tentu membutuhkan memang yang surat dikirim khusus ke masing-masing instansi. Mungkin itu. Terima kasih. Baik Bu, nanti mungkin itu bisa kami tindak lanjuti terkait surat-surat ke UPT juga Bu. Jadi biar nanti mungkin benar kata Ibu tadi ada penunjukan khusus untuk mengawal kegiatan ini. Baik, terima kasih Bu Loreta sebelumnya. Sama-sama. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin karena misalkan nanti sudah ada bayangan lokasi-lokasi mana yang akan didaftarkan begitu ya, di Excel itu kan nanti di tahap awal itu kan ada beberapa isian yang perlu diisi gitu, misal tadi yang data curah hujan dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu misalkan nanti apa namanya kalau langsung kita ini sekarang kayaknya waktunya juga udah mepet gitu ya. Nah nanti bisa kita agendakan apa namanya nanti kurang lebih misal cari data ini bisa kemana nanti kan bisa kita simulasikan begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti harapannya di sesi itu Bapak Ibu semua sudah bisa apa namanya mengisi sampai di tahap data umum, itu baru nanti mulai data teknis adaptasi mitigasi kelembagaan bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, nanti menyesuaikan dengan apakah Bapak Ibu sudah punya data dukung yang nanti akan melengkapi setiap butir-butir kegiatan di Proklim begitu, karena nanti kan itu harus dijadikan satu terus diupload di SRN juga begitu ya. Nah nanti untuk teknisnya nanti kan melalui forum ini bisa kita fasilitasi begitulah kurang lebih.
Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, selamat siang, Mbak. Ya, Pak Mariono. Ya, kalau di tempat kami, insya Allah nanti kan ikut maju tingkat nasional. Kemarin sudah tingkat kota. Kami sedang melakukan perbaikan terkait dengan temuan verifikasi tahun kemarin. Kami juga didampingi oleh rekan-rekan pegiat lingkungan, juga dari Dinas LH Kota Semarang cukup intens, Mbak. Jadi kami komunikasi terus dan beliau juga ada pembinaan intens kepada kami. Jadi sementara untuk ke LHK kita belum ada usulan apa-apa, kami masih koordinasi tingkat Kota Semarang dulu, Mbak. Siap, Pak. Dari yang lain, mungkin kalau ada lagi. Tadi beberapa sudah kami catat sih, dan untuk Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bergabung di klinik SRN lagi, bisa melakukan registrasi kembali di linknya masih sama. Flyernya tadi juga sudah di-share untuk klinik SRN, karena di minggu ini kita memang membuka klinik SRN setiap hari berturut-turut dalam 1 minggu ini. Menambahkan, Mbak. Iya, Pak. Iya, Bapak Ibu, ya istilahnya gini. Ini mumpung kita tadi masih di awal pengusulan, gitu ya. Istilahnya pengusulan Proklim 2022, dan ini menyampaikan informasi aja. Dengan sebelum teman-teman ada kesibukan untuk mereview apa nanti usulan dari Bapak Ibu, nah ini mumpung masih ada waktu longgar istilahnya, Mbak Ika, Mbak Pamela ya. Jadi bisa kita nanti untuk mendampingi Bapak Ibu dalam hal nanti ke tahapan usulan program tersebut, seperti itu. Karena nanti mungkin di bulan Maret April itu istilahnya kan nanti Bapak Ibu juga nggak mungkin puasa-puasa mau ke lapangan untuk mencari data misalnya, kan pasti di awal-awal ini sudah giat untuk ini, jadi di puasa itu sudah istilahnya apa yang kurang tinggal ditambahin, seperti itu. Jadi kalau bisa di awal, monggo kita nanti bisa bersama-sama, tidak numpuk di belakang atau pas puasa nanti mengganggu bukan masalah ini ya ibadah Bapak Ibu nanti malah ini. Saya kira itu Mbak Ika yang bisa ini, makanya monggo dimanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pujo. Ya, memang lebih baik disiapkan dari awal karena ini masih bulan Februari, masih bulan-bulan awal gitu ya. Jadi nanti ketika bulan April, Mei penutupan itu tidak tergesa-gesa dan terburu-buru, karena biasanya di bulan-bulan itu ketika mau penutupan banyak yang mengakses, kemudian takutnya nanti sistemnya juga ngedown gitu ya. Jadi lebih baik Bapak Ibu sekalian menyiapkan dari sekarang-sekarang dari awal. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya memang yang hari ini sudah tidak ada yang ingin ditanyakan gitu ya, mungkin masih mengumpulkan amunisi pertanyaan gitu untuk ikut klinik SRN berikutnya, mungkin kita cukupkan untuk yang hari ini. Mbak Ika. Iya Bu Loreta. Kalau misalnya nih, tadi saya baru ngechat ke kantor, kalau misalnya besok ada teman lain yang bergabung, misalnya kan dia pendamping, memang pendamping lapangan ya, penyuluh gitu, bisa gabung besok gitu ya? Iya, boleh sekali Bu. Oh iya, boleh sekali. Mungkin nanti nanya-nanya dari awal lagi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu.
Oke deh, makasih Mbak. Iya, sama-sama Bu. Udah, silahkan Mbak Pamela. Baik, terima kasih Mbak Ika. Mungkin tadi udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan, terus kita juga udah diskusi gimana pelaksanaan Proklim di tahun ini. Harapannya nanti link yang sudah kami share sebelumnya ini bisa terisi. Jadi nanti ketika Bapak Ibu butuh data lokasinya bisa kami berikan. Nanti kami filter untuk lokasi-lokasinya dan bisa kita bantu untuk proses ke selanjutnya biar nggak mepet sebelum apa yang kayak Pak Pujo bilang tadi. Baik, karena sudah hampir pukul 12 WITA di sini. Mungkin untuk kegiatan hari ini cukup sampai di sini. Mungkin kita bisa foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Saya juga pengen lihat nih peserta klinik SRN hari ini nih dari mana aja. Mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya Bapak Ibu, kita foto bersama. Nanti dibantu sama Mas Aan untuk dokumentasinya. Mari Bapak Ibu coba dinyalakan kameranya. Oke, keren-keren. Ya, Bapak Ibu. Ya. Siap. Ini udah pada nyala ini. Oke, baik. Nanti dibantu ya Mas Aan ya mungkin. Baik, Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Baik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya diingatkan kembali minggu ini kita masih ada Pekan Klinik SRN. Jadi kalau misalkan mau bergabung lagi bisa. Tapi harapannya ya sudah meningkat. Misalkan tadi ini belum paham mengenai Excel Proklim, siapa tahu lusa atau besok sudah ada bahan untuk pengisian mungkin. Nah, kami ucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Semoga sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pujo, Pak Agus. Ini banyak banget dari DLH, Bu Loreta, Mbak Dita. Semoga kita ketemu di lain waktu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Izin live.